Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, ibu juga sehat. Oke, hari ini kita bersensi dulu ya. Akbar Gali, Aina, Bila, Cynthia nggak hadir. Cynthia kenapa? Sakit. Oh iya, tadi ada ya yang rumahnya dekat dan tahu kalau memang Cynthia sakit. Oke. Sudah, berarti hari ini yang tidak masuk hanya Cynthia. Bu Guru kali ini ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian. Sebelum itu, Bu Guru ingin menanyakan sesuatu. Nah, apakah kalian dalam kehidupan sehari-hari sering melakukan jual atau beli? Bernegosiasi dalam jual beli, kalian apakah pernah? Oh iya, tentunya pernah ya. Kalau seperti itu, kalian yang perempuan pasti sering ikut ibunya ke pasar kan? Nah, di pasar juga terjadi negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Ada yang tahu? Ya, negosiasi itu tawar-menawar. Betul sekali. Terus, dalam negosiasi itu ada strukturnya. Selain menggunakan kata-kata untuk tawar-menawar, menanyakan apakah barang ini masih ada, masih tersedia atau tidak. Dalam negosiasi juga terdapat struktur-strukturnya. Oke, teman-teman. Nah, Bu Guru sudah menuliskan pengertian teks negosiasi secara umum, secara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tadi yang disebutkan itu pengertian teks negosiasi yang kita tahu dengan bahasa kita sendiri. Teks negosiasi, pengertian suatu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara dua pihak. Jadi, misal teman-teman menjumpai penjual online. Nah, di situ biasanya di grup-grup Facebook ada jual beli handphone atau barang bekas lainnya. Nah, negosiasi ini dilakukan tidak hanya untuk menego harganya, tapi teman-teman juga dapat memilih kata-kata yang cocok untuk bernegosiasi di manakah kalian akan berjumpa, akan mengambil barang tersebut. Misal teman-teman tinggal di Sampangan. Nah, penjualnya berada di Ngalian, supaya sama-sama dekatnya, sama-sama enaknya. Nah, kedua belah pihak tersebut bernegosiasi untuk bertemu di daerah tengah-tengah antara dua daerah tersebut. Itu juga dapat disebut dengan negosiasi selain harga ya. Oke, selain itu dalam teks negosiasi terdapat struktur kompleksnya. Apa aja sih struktur kompleks teks negosiasi? Teman-teman ada yang tahu? Oke, jika belum ada yang tahu, maka ibu akan memberitahu kalian. Teks negosiasi terdapat strukturnya, struktur kompleks. Nah, struktur kompleks dari teks negosiasi terdiri dari orientasi atau pembuka. Yang kedua, ada permintaan. Nah, misal permintaan itu dapat berupa barang ataupun jasa. Yang ketiga, ada pemenuhan. Keempat, ada penawaran. Kelima, ada persetujuan. Keenam, ada pembelian, dan yang terakhir ketujuh, ada penutupan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan apa aja sih artinya, apa aja sih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orientasi atau pembukanya, misal kalian melihat atau ingin membeli daging. Nah, di situ kalian
mendatangi penjual daging lalu menanyakan apakah di toko daging tersebut menyediakan daging bagian yang kalian inginkan. Misal kalian ingin membeli tetelan. Nah, kalian dapat menanyakan apakah di sini menjual tetelan. Lalu yang kedua, itu ada permintaan. Nanti dari orientasi tersebut si penjual akan menjawab. Misalnya ada. Nah, dari tersebut kita menjawab, ya, kita mau membeli daging tetelan seberat 1 kilogram dan menanyakan berapakah harganya. Nah, di sana menjawab ada daging tetelan, kemudian penawaran. Di sana penjual memberitahukan bahwa 1 kilogram daging tetelan itu seharga 100.000 dan kalian sebagai pembeli dapat melakukan penawaran, ya. Dapat melakukan penawaran. Kalian menawar seharga 90.000. Lalu itu sedang terjadi negosiasi antara harga daging tetelan seharga 100.000 untuk menjadi 90.000. Apakah penjual tersebut menyetujui atau tidak? Nah, jika menyetujui, itu persetujuan, ya, penjual menyetujui, terjadilah kegiatan jual beli yang didasari teks negosiasi. Kemudian penutup mengucapkan terima kasih atau bahkan lainnya karena sudah dipenuhi kemauannya. Begitu. Dari yang sudah Ibu jelaskan, apakah teman-teman sudah merasakan apa sih negosiasi? Sudah pernah bernegosiasi atau melihat ibu atau ayahnya bernegosiasi? Iya, Nadia bagaimana? Sudah pernah bernegosiasi sendiri ya? Jual online? Oh ya, di grup Facebook. Beli donat. Oh ya, lalu apakah penawaran Nadia itu sudah diterima oleh penjual donat? Ya, berarti jika sudah diterima dan Nadia dapat mendapatkan harga yang Nadia mau, berarti itu negosiasinya sudah berhasil, sudah melewati tahap orientasi, pemerintahan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutupnya itu Nadia mendapatkan donat tersebut dengan harga yang Nadia inginkan. Nah, teman-teman, dalam bernegosiasi kita juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya dengan bahasa yang santun. Jangan tiba-tiba hanya bertanya berapa, kayak gitu. Harus dengan bahasa yang santun. Kalian dapat memilih kalimat-kalimat yang santun dan baik gitu ya. Misal tadi kayak beli donat Nadia, terus Nadia cuma tanya berapa gitu. Nah, siapa sih? Udah kayak gitu tulisannya disingkat BRP. Nah, penjual tersebut merasa bahasa yang digunakan Nadia itu kurang baik. Jadi alangkah baiknya teman-teman jika akan melakukan negosiasi itu dengan bahasa yang santun. Contohnya tadi seperti Nadia dapat memilih kalimat dengan ini berapa donatnya per pieces, seperti itu. Atau saya mau beli banyak, apakah dapat ditawar? Seperti itu ya teman-teman. Jangan mengata-ngatai penjual ataupun barang dagangannya, karena itu bukan salah satu contoh bahasa yang baik dan benar. Nah, setelah Ibu menjelaskan pengertian teks negosiasi, struktur kompleks teks negosiasi, dan mencontohkan beberapa kegiatan negosiasi yang ada di sekitar kita, apakah ada yang ingin teman-teman katakan, pertanyakan, atau mungkin sampaikan? Apakah teman-teman memiliki pengalaman bernegosiasi yang tidak akan terlupakan? Ayo Aida, apakah ingin menjawab? Albar mungkin mau bertanya kepada Ibu akan menjawabnya. Oke.
Jika tidak ada, nanti teman-teman dapat mengerjakan tugas yang ibu berikan. Nah, sebelum itu, mari kita tulis tugasnya terlebih dahulu ya. Teman-teman jangan lupa mencatat. Oke teman-teman, tugasnya sudah dicatatkan. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti jika ada pertanyaan dalam tugas yang kalian miliki itu dapat ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa yang akan ditanyakan juga dicatat. Jadi saat ibu menanyakan apakah ada yang bertanya, teman-teman dengan sigap menyebutkan pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang belum teman-teman pahami ya. Oke, hari ini cukup sekian ya. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa dikerjakan ya. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.